إلى هدنية والمنصر للقرآن المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والمقربين خصوصا سيدنا أبي بكر البغدادي وخصوصا yang sangat dimuliakan hakim وبالخصوص وإلى خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa qala minhum zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minal arifina billahi wa sifati wal asma wa azaqahum lazzatan mahabbatul haqiqatul asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jawwal wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyaallah salikin dan salidah kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan pada malam hari ini kita berlimpah rahmat, maghfirah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita kembali dalam kajian kita, yaitu membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kami mengambil dari ikhlas syarah kita, yaitu Syekh Muhammad, dan insyaallah mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kembali kita jernihkan dulu pikiran kita, jiwa kita, hati kita, seolah-olah kita ialah sedang yaitu menghadap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita terima baik dalam bentuk ilmu dan pemahaman semua kita dapat mengamalkannya, dan juga sekali lagi semoga ilmu yang sampai kita menjadi nur, cahaya yang bersemayam di hati kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita mulai, yaitu kita masih pada hikmah yang pertama, yaitu hikmah di mana mu'alif di sini Syekh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah itu mengatakan di dalam hikmahnya, yaitu ialah min alamatil hikmah min alamatil iktimadi 'ala al-amal al-muqsad al-jari inda wujudil jalal, yaitu ialah setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amalnya atau amal usahanya, itu tanda dia kurang harapnya terhadap karunia atau terhadap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi suatu kesalahan atau dosa. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas, yaitu ialah bagaimana muallif menjelaskan iktimadi 'ala al-amal al-muqsad wa jari inda wujudil jalal, bahwa sebagian tanda-tanda
bagi orang yang bersandar terhadap amal ibadahnya itu tandanya kurang harap terhadap rahmat, terhadap karunia Allah. Ketika terjadi suatu kesalahan, itulah tanda-tanda orang yang bodoh, orang yang bersandar terhadap amalnya, orang yang bersandar terhadap usaha dan ikhtiarnya. Kalau kita berbicara tentang ialah amal, berarti kaitannya dengan ibadah. Seseorang yang bersandar terhadap ibadahnya atau amal ibadahnya, berarti tandanya lebih kurang harapnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, pada kajian dulu kita sudah ialah memberikan contoh sebagaimana ialah bagi orang yang mengharapkan sesuatu atas amalnya, berarti dengan karena dia bersandar atas amal itu untuk ialah mengharapkan sesuatu. Ketika adalah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka yang muncul ialah salah, yang muncul adalah suatu kesalahan atau dosa. Ketika orang adalah bersandar terhadap amal, contoh bagi orang yang ialah bersandar kepada amal, dia menyandarkan amalnya itu untuk sesuatu yang kita ketahui. Nah, pada kajian lalu yang kita ketahui, contoh saja, di mana adalah sholat duha dan sholat tasbih. Sholat duha itu ialah orang yang bersandar kepada amal, dia menjalankan sholat duha tapi ingin agar mungkin ialah dagangan, bisnis, rezekinya yang berlimpah. Ternyata dia jadikan, dia sandarkan amal itu adalah untuk sesuatu, karena kurang harapnya terhadap rahmat Allah, karunia Allah, sehingga ketika ia sandarkan amal itu kepada sesuatu, ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka yang muncul ialah suatu kesalahan, keputusasaan. Kenapa ya? Saya sudah sholat duha rajin tiap hari tidak pernah putus, tapi justru ialah susah hidupnya. Padahal sholat duha itu adalah salah satunya ialah menjamin rezeki, berlimpahnya rezeki, dipermudahkannya untuk wilayah rezeki, tapi malah dagangannya adalah tidak laku, bisnisnya malah mungkin ada hancur dan lain sebagainya. Ini karena dia bersandar terhadap amal tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang menyandarkan, ialah bukan kepada amal, tetapi berharap kepada Allah atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya. Sehingga adalah kalau orang yang rajin sholat duha, tentunya akan mendapatkan ialah efek menjadi ialah berlimpahnya rezeki. Sehingga tidak ada penyesalan atau tidak ada putusasaan ketika ialah dia bersandar terhadap amal tersebut. Bagi orang yang bersandar terhadap amal tersebut, inilah yang disebutlah orang yang jahil, orang yang bodoh, yang menyandarkan amalnya itu terhadap sesuatu. Ketika dia adalah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang diharapkan, maka yang muncul ialah suatu dosa, putus asa. Tetapi ketika ialah sesuai atau mungkin adalah sesuai dengan harapannya, maka yang timbul ialah sombong, merasa dirinya yang bisa. Ini yang disebutlah orang-orang yang jahil. Berbeda dengan orang-orang yang memang ialah semata-mata mengharapkan ialah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalnya tidak disandarkan untuk kepentingan sesuatu, melainkan amalnya itu disandarkan ialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bentuknya ialah dan bentuk ialah pengabdian. Jadi kita harus bisa memulai
menimbang-nimbang diri kita, muhasabah, introspeksi ke dalam diri kita. Dan mulai di sini menjelaskan 3 golongan bagi orang yang ialah mensandarkan amalnya tersebut. Yang pertama itu ialah yang bersandar atas amal, yang disebut ialah orang yang bodoh karena kurang harapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dia tidak berhasil, maka yang timbul ialah putus asa, kecewa. Ini orang-orang yang bodoh yang bersandar atas amalnya. Lalu yang kedua ialah dia berjalan atas anugerah Allah. Dia menyandarkan diri kepada Allah karena apa? Karena selalu merujuk itu berarti kembali. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia ialah mendapatkan kekecewaan, duka, maka dia senantiasa selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang selalu merujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika amalnya itu ialah dia kerjakan, ketika amal itu pula sesuai dengan kehendak Allah, maka dia bersyukur. Ketika yang didapat ialah penderitaan, maka ialah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita mulai, yaitu belajar untuk kita mengikuti kehendak Allah. Barang siapa yang ialah mau mengikuti kehendakmu, maka aku, kata Allah, ialah aku cukupkan sesuai dengan kehendak atau penuhi sesuai dengan kehendak. Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti kehendakmu, maka aku sesatkan, kata Allah, sesuai dengan keinginanmu. Jadi maksudnya mulailah kita bertawakal kepada Allah, menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang ialah memang ialah berjalan atas bahagian yang terdahulu, dan alamat itu tidak gundah karena ketiadaan sebab, dan itu ialah tidak bertambah harapnya karena sesuatu, dan tidak kurang harapnya pun karena sesuatu. Jika ditimbang, niscaya sama, seimbang antara suka dan duka. Nah, inilah ada pada orang-orang yang ialah orang-orang yang muntaha atau orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Maksudnya ialah pada bagian yang ketiga ini, orang yang ketiga ialah antara suka maupun dukanya. Ketika dia menerima nikmat ataupun dia menerima penderitaan, niscaya akan berimbang, akan sama, tidak akan ada bedanya. Berbeda dengan orang yang kedua, yang dia rujuk kembali pada Allah. Ketika mendapat nikmat, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan penderitaan, dia ialah berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang ketiga ini, yang disebut orang yang muntaha atau orang para arifin billah, dia tidak gundah karena ketiadaan sebab, maka tidaklah bertambah harapnya karena sesuatu, dan tidak berkurang harapnya karena sesuatu. Jikalau ditimbang pun harapnya dan takutnya, ya niscaya seimbang, bersamaan atau sama. Ini adalah orang-orang yang ketiga. Lalu bagi kita para salikin, setidaknya kita kembali merujuk ada pada posisi lain yang mutawasid, yang pertengahan, yang kedua. Bagi orang awam mungkin adalah ada di yang pertama, yaitu orang-orang yang sebenarnya orang yang jahil, orang yang bodoh, yang kemudian adalah menyandarkan amalnya selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karenanya, di sini Mu'allif menjelaskan, yaitu ialah barang siapa yang sudah sampai kepada hakikat Islam, maka tidak kuasa ia berhenti dari beramal. Dan barang siapa yang sudah sampai pada hakikat iman, maka tidak kuasa ia berhenti dari amal. Dan barang siapa yang sudah sampai pada hakikat ihsan, maka tidaklah kuasa ia berpaling pada seorang jua pun. Yang dimaksudnya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mu'allif menjelaskan hakikat Islam, hakikat iman, dan hakikat ihsan. Hakikat iman itu berarti ia tidak kuasa berhenti dari amal. Yang berarti ialah dia tidak kuasa, berarti dia tidak akan pernah yang namanya berhenti dari mengerjakan amal. Islam itu apa? Islam itu kan ialah didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, lalu ialah sholat, zakat, puasa, haji jika puasa, haji jika mampu. Nah, orang yang sudah sampai pada hakikat Islam, berarti ia adalah tidak pernah berhenti dari mengerjakan amal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji atau umroh jika mampu. Yang berarti dia senantiasa mengerjakan amal ibadah, bukan sebatas amal ibadah dalam bentuk ibadah ritual maupun sosial, tetapi juga dalam ibadah dalam bentuk ialah amal ibadah wajib, sunnah, dia kerjakan. Dia tidak pernah akan berhenti dari pada amal. Sehingga orang yang berhenti kepada amal, berarti bukan sebagai orang Islam yang sesungguhnya. Kalau kita berbicara dalam wilayah hakikat Islam, berarti siapapun yang sudah sampai kepada hakikat Islam, berarti orang tersebut adalah senantiasa ialah mengerjakan dalam bentuk ialah amal ibadah, baik ritual maupun sosial. Pada kajian yang lalu sudah kita bahas panjang lebar. Ini baru adalah hakikat Islam. Kita lanjutkan kepada yang kedua, yaitu hakikat iman. Apa sih hakikat iman itu? Hakikat iman itu berarti ialah dia tidak kuasa berpaling dari amal. Kalau Islam, hakikat Islam itu dia tidak kuasa berhenti dari amal. Hakikat iman berarti dia tidak kuasa berpaling dari amal. Yang berarti adalah hakikat iman. Berarti dia dalam mengerjakan, contoh sholat, karena memang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sesuatu apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya iman kan artinya ialah percaya. Sebagaimana rukun iman. Rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada ialah hari akhir, kitabullah, percaya kepada qada dan qadar, ketetapan, takdir. Itu iman. Orang yang sudah sampai kepada hakikat iman berarti dia tidak kuasa berpaling dari amal. Yang berarti niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan amal ibadahnya. Dalam hal iman, coba
kita bongkar sedikit. Nah, dalam hal iman, tentunya sebelum kita masuk lebih lanjut, iman, percaya, kita mulai dari bagaimana kita mempercaya atau percaya kepada ialah apa itu namanya? Sifat-sifat Allah yang disebutlah 20 sifat wajib yang sering kita nagungkan, bahkan adalah anak kecil pun hafal. Allah wujud kidam baqo muhallaq kulil hawadisi qiyamu min nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muhidan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu adalah semua adalah yang adalah sifat-sifat Allah. Nah, yang wajiblah kita ketahui. Dibagi menjadi 4. Ada yang sudah sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah, maksud ma'ani dan maknawiyah. 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Sifat nafsiyah itu yang sudah wujud. Wujud itu artinya ada. Bahwa Allah itu adalah sifatlah wujud, ada. Salbiyah berarti ialah mulai dari hidam, baqo, mukhalafatul hadis, yang nafsi wahdaniyah. 5 itu yang dia sifat dan salbiyah. Adapun sifat yang bisa kita rasakan, yang juga sifat ma'ani dan maknawiyah. Sifat ma'ani itu yang dapat kita rasakan mulai dari ialah udot, ibadat, ilmu, hayat, sama basokal, wasa, hendak, mengetahui, hidup, melihat, mendengar, dan berkata-kata. Itu semua sifat yang dapat kita rasakan. Itu namanya sifat ma'ani dan maknawiyah. Maksudnya begini, kita percaya yang namanya iman dengan sifat-sifat Allah tersebut. Contoh dalam implementasi, nah kita bisa kembangkan dalam pemahaman kita. Contoh dalam pemahaman implementasi iman. Contoh saja ilmu. Nah, ilmu kan artinya berarti mengetahui. Bahwa kita mengetahui bahwa dalam implementasi iman kepada Allah, bahwa ilmu itulah artinya adalah mengetahui. Kita mengetahui bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu Allah mengetahui. Karena itu adalah sifat Allah, ilmu mengetahui. Ketika kita adalah berbuat dosa, berbuat maksiat, kita berdosa, berbuat maksiat, berarti dengan kata lain gugur yang disebut dia iman kita pada Allah. Karena sifat Allah itu yang disebut itu mengetahui. Allah mengetahui setiap hamba-hambanya. Nah, kalau kita adalah merasa bahwa adalah membuat dosa, maksiat, berarti itu gugur dengan ialah iman tersebut. Nah, itu yang kami maksud. Begitupun ialah sama basor, mendengar dan melihat. Kita percaya bahwa Allah itu melihat tiap-tiap sesuatu pada hambanya. Allah itu tidak buta, melihat. Ketika kita melakukan dosa, maksiat, contoh saja bulan Ramadan, ngumpet di kamar, siang-siang makan, emangnya Allah nggak melihat? Melihat. Ketika kita adalah tidak sadar itu, nah, berarti ada gugur iman tersebut. Nah, ini yang dimaksudkan hakikat iman, tidak kuasa berpaling dari amal.
yang berarti adalah memang dalam menjalankan amalnya ialah niatnya itu memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat iman. Orang yang sudah masuk kepada hakikat iman, lalu adalah taman akhirat Islam maksudnya, lalu adalah hakikat iman, lalu muncul menjadi satu wujud. Apa itu? Ialah yang disebut hakikat ihsan. Hakikat ihsan pertama ialah hakikat iman, hakikat permana hakikat Islam maksudnya, lalu ada hakikat iman. Nah, kedua itu wujud menjadilah ihsan, hakikat masuk pada hakikat Islam. Nah, hakikat ihsan itu yang kami maksud di sini mau dijelaskan ya, dia tidak kuasa. Nah, dia tidak kuasa dia berpaling kepada seorang jua pun. Yang berbeda hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hakikat Islam itu dia tidak kuasa berhenti dari amal. Hakikat iman dia tidak kuasa berpaling dari amal. Maksudnya hakikat Islam dia tidak berhenti dari amal. Hakikat iman tidak dia tidak kuasa berpaling dari amal. Dan hakikat ihsan berarti ialah dia tidak kuasa berpaling dari pada seorang jua pun, dari seorang jua pun. Ini hakikat ihsan. Orang yang sudah sampai kepada hakikat ihsan berarti dengan kalian sudah melalui hakikat Islam dan hakikat iman. Hakikat ihsan inilah sebagaimana dalam pengertian dia ihsan. Apa sih itu ihsan? Nah, ihsan itu yaitu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang disebutkan ialah ihsan. Ihsan itu ialah bahwa ialah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Yaitulah bahwa engkau beribadah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah itu ialah memperhatikanmu, melihat. Ini adalah ihsan. Sedangkan orang yang sudah sampai kepada hakikat ihsan berarti dia tidak kuasa berpaling kepada seorang jua pun. Yang dimaksud ialah hanya pada Allah, sebagaimana adalah di dalam firman Allah, yaitu ialah disebutkan ialah wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang hendak mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal soleh. Dan beramal soleh berarti ada pada hakikat Islam dan hakikat iman. Sedangkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada berarti dia tidak akan atau dia tidak bisa atau tidak akan menyekutukan sesuatu apapun di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artinya dia tidak akan syirik di dalam ibadahnya. Berarti orang yang sampai kepada hakikat ihsan di dalam ibadahnya dia tidak akan syirik, tidak akan ada seorang jua pun, melainkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat ihsan. Berarti di dalam ibadahnya dia tidak ada syirik. Di dalam menjalankan ibadah, amal ibadah, karena ibadah itulah
yang disebutkan makanan bagi orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan sampai kepada Allah kalau di dalam ibadahnya saja ialah syirik, di dalam ibadahnya aja menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tidak mungkin. Ini adalah tahapan yang disebut ma'al itu hakikat Islam, hakikat iman, lalu ialah hakikat ihsan. Kalau kita lebarkan, kalau kita luaskan dalam bentuk pemahaman, inilah yang akan sampai kepada derajat yang disebut orang-orang yang bertakwa, yang muttaqin. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutlah orang yang sesungguhnya yang bertakwa kepada Allah ialah orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Orang-orang yang disebutlah para alhamdulillah, para aulia, para rasul, para nabi. Nah, itulah yang disebut bilang orang yang bertakwa sesungguhnya. Karena Allah jelas, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena takwa itu bertingkat-tingkat, darajatun indallah. Untuk sampai kepada takwa yang sesungguhnya harus melalui hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan. Lalu ketiga itu ialah, maksudnya yang keempat ialah ikhlas. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan melalui hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan, ikhlas, lalu keempat itulah mewujud menjadi orang-orang yang bertakwa, yang juga al-muttaqin atau takwa yang sesungguhnya. Ikhlas. Nah, kita kembali kepada ikhlas. Ikhlas ini berarti ialah murni dalam ibadahnya. Orang yang ikhlas itulah ada pada orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, karena memang adalah ibadah semata-mata karena Allah atau untuk Allah. Murni ibadahnya tidak karena sesuatu apapun, karena memang adalah ruh dari ibadah itu adalah ikhlas. Sehingga ikhlas ada pada orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid. Sehingga orang-orang yang ikhlas inilah berani ada mengiktikadkan ialah tidak aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya, tidak aku ialah melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sesudahnya, tidak aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah padanya, tidak aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah ialah sertanya. Ini adalah bagi orang yang ikhlas. Sedangkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, para arifin billah, orang yang telah sampai sudah tidak melihat lagi, melainkan dalam bentuk rasa. Oleh karena kita bisa mengukur ke dalam diri kita. Yang dalam maksudnya kita muhasabah, introspeksi ke dalam diri kita. Nah, sudah sampai manakah diri kita ialah ada di posisi itu, atau mungkin masih pada wilayah hakikat Islam, atau adalah sudah naik menjadi hakikat iman, bahkan mungkin sudah mewujud menjadi ialah hakikat ihsan, ikhlas, atau adalah sudah mencapai pada orang yang sudah al-muttaqin, yang tahukan diri kita. Oleh karena kita muhasabah, introspeksi ke dalam diri kita. Kalau memang kita masih berjibaku dengan wilayah amal ibadah, oleh karena istiqomah di dalam ibadah, amal ibadah, baik ritual sosial, wajib sunnah, riyadhah mujahadah, istiqomahkan sehingga adalah sudah masuk menjadilah hakikat orang Islam yang tidak puasa berarti dari amal.
lalu naik menjadilah orang yang tidak puasa, berpaling dari amal, hakikat iman, sehingga wujud menjadi orang yang disebutlah hakikat ihsan, yang semata-mata ibadahnya ialah tidak, maksudnya ibadahnya itu berarti ialah tidak menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah dia tidak puasa berpaling pada seorang jua pun, yang berarti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ikhlas sehingga wujud menjadi orang yang muttaqin. Itulah orang takwa yang sesungguhnya di sisi Allah, yang sudah melalui hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan, ikhlas serta wujud kepada menjadi orang-orang yang bertakwa. Pantas Allah memberikan mudah-mudahan Allah bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Oleh karenanya, di sini boleh menjelaskan, yaitu setelah kita mengetahui hakikat Islam, hakikat iman dan hakikat ihsan, lalu kita kembali kepada wilayah adab dalam bentuk adab. Yang dimaksud dalam bentuk adab seorang talikin ataupun adab bagi seorang salikin berjalan kepada Allah, agar di dalam perjalanannya tidak menjadi terkontak-kantil. Adab, karena memang adab adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika tidak adalah suul adab, adabnya jelek, ini menjadi persoalan. Ketika adab kita ada jelek, suul adab, jangankan naik menjadi salikin yang muntaha, mencium aroma hakikat aja tidak. Ini orang-orang yang adalah suul adab. Apa sih suul adab? Yang beradab yang buruk. Oleh karena masuklah kita kepada usul adab atau adab yang baik. Nah, di sini mulai menjelaskan adab bagi seorang thalib atau adab bagi seorang yang berjalan kepada Allah. Nah, yaitu yang pertama ada yang disebutlah adab syar'an, yang kedua ada adabul hikmah, yang keempat yang ketiga adalah adabul haq. Ketiga adab inilah yang kami maksudnya adab di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa sewaktu adalah masuk atau sewaktu adalah kita memakai adab syariah, sewaktu adalah kita bisa memakai adabul hikmah, dan sewaktu adalah kita bisa memakai adabul haq. Dan bisa juga ketiganya kita terapkan sehingga membias di dalam kehidupan kita. Yang pentinglah kita bisa memakai adab itulah secara baik dan benar. Yang dimaksud dengan adab syariah, yaitu dia berdiri kepada segala tandanya, yaitu permulaan bagi segala orang yang menjalani jalan kepada atau orang yang menjalani jalan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah adab syariat. Yang kami maksud adab syariat ini adalah adab. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau jelas innama bu'ithtu liutammima makarim bahwa beliau yang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dengan kata lain, orang yang sudah memakai adab syariat, berarti dia ialah orang yang sudah memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, orang yang bisa adalah dijadikan sebagai contoh atau uswatun hasanah. Adab syariat ini pula lah yang kami maksud ialah orang yang beragama, dia akan memunculkan dalam wilayah dirinya
ialah akhlak. Sehingga orang yang beragama inilah dia bisa menata dirinya untuk dia berperangai dengan akhlak yang baik. Sebagai contoh yang dimaksud begini, dalam wilayah ibadah saja, ini kan terkait dengan wilayah syariat. Ada misalnya terkait dengan wilayah syariat yang dimana dia secara globalnya itu ialah harus memunculkan yang namanya ialah akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Nah, contoh di dalam wilayah sholat, orang yang beragama, orang yang baik dan benar di dalam wilayah syariatnya, dia pasti akan menjalankan perintah dalam bentuk sholat, puasa, zakat, haji jika mampu. Dalam wilayah sholatnya, berarti dia akan sampai kepada target sholat itu. Target sholat itu berarti ialah inna sholatana fahsya wal munkar. Bahwa target sholat itu ialah mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga orang yang benar di dalam sholatnya akan mencapai target di dalam ibadah sholatnya, karena dia bukan hanya sebatas mengerjakan, tetapi ialah mendirikan sholat, sehingga akan muncul di dalam dirinya ialah dalam bentuk akhlakul karimah. Karena kekejian yang ada di dirinya dan fahsya ialah sudah dia bisa cegah. Sedangkan fahsya menyangkut dalam jiwa, batinnya diri. Keji, fahsya dan munkar berarti apa yang dia lihat dalam bentuk kemungkaran atau kemaksiatan. Kalau dalam bentuk puasa, target puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang memakai atau seorang salikin atau salib pejalan yang memakai adab syariat, dia akan mengedepankan dalam wilayah ialah akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Sebagaimana dicintainya Islam itulah karena akhlak di antara umatnya, di antara kita semua. Begitupun dicintainya Ahmad itu karena ialah akhlak di antara ialah salikin dan salikahnya. Tidak ada dalam wilayah akhlak. Pantas saja Rasulullah SAW disebut ialah punya akhlak yang baik, akhlak yang agung. Kita disuruh contoh, disuruh melihatnya contoh beliau. Mungkin kalau sekarang adalah zamannya adalah beliau adalah sudah 1400 tahun yang lalu, maka dia adalah akhlak musiknya. Itu bagi para salikin yang bisa dijadikan sebagai uswah, contoh. Ini dalam bentuk dia ada syariat atau ada syariat, ya. Lalu yang kedua ada berhikmah. Ada berhikmah itu yaitu fana daripada melihat segala tandanya itu, dan tidaklah memandang ia kepada yang demikian itu, melainkan kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Karena orang yang ahli hikmah itulah wajib atasnya tiada berhajat kepada selain amalnya. Di sini maksudnya ialah orang yang menggunakan adab hikmah. Jadi maksud kita orang yang berhikmah semata-mata, yaitu ialah dia adalah fana daripada melihat segala tandanya itu,
dan tidaklah memandang ia kepada yang demikian itu melainkan kepada anugerah Allah juga. Karena orang yang anu hikmah itu wajib atasnya tidak berhajat kepada selain amalnya. Maksudnya begini, orang yang memakai adabul hikmah itulah dia tidak melihat kepada amalnya semua itu. Yang ia lihat ialah karena ridho dan cinta kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam hal pengabdian bagi seorang istri terhadap suaminya, mengharapkan dia cinta kasih ridho dari suaminya. Ada hikmah ini juga yang kami maksud, di mana ia orang yang memakai adabul hikmah, dia semata-mata hanya ingin meraih ridho dan cinta kasih kepada Allah, sehingga ia tidak melihat dalam bentuk ialah amalnya. Bagi orang yang ialah contoh saja, bagi orang yang ialah memakai adabul hikmah, ketika dia adalah dalam bentuk adalah melakukan amal ibadah, apa contohnya? Sholat yang tadi kita bahas. Sholat itu ialah berarti adalah sholat itu berarti ialah dia bisa memunculkan di dalam dirinya ialah akhlak. Target sholat berarti ialah mencegah perbuatan keji dan duka. Dan kesempurnaan sholat ialah ada pada wilayah khusyuk. Sehingga ketika dia sudah sampai pada target sholat, sehingga di dalam dirinya muncul akhlak yang baik, yang ia lihatlah bukan atas dasar dia ialah mendirikan sholat atau amal ibadahnya, melainkan karena ridho dan cinta kasih Allah, karena karunia Allah lah. Jadi bukan karena amalnya, tetapi karena ridho dan cinta kasih serta karunia Allah lah, sehingga dia adalah bisa berakhlak hingga munculnya akhlak. Ini adalah orang yang adalah sudah masuk pada yang memakai maksudnya adabul hikmah. Lalu orang yang maksudnya yang adab, yang kira adabul hak, yang memakai adabul hak. Apa sih itu adabul hak? Yaitu bahwa seperti yang bahwa kita ketahui barang yang bagimu dan barang yang bagi hak Allah Ta'ala. Orang yang memakai adabul hak berarti orang yang tahu pakom posisi dirinya tentang wilayah ketuhanan dan kehambaan. Dengan kata orang yang sudah sampai pada makom ialah makrifat akbar. Maksudnya orang yang telah mengenal tentang wilayah kehambaan atau wilayah ketuhanan dan wilayah kehambaan, sehingga ia paham bahwa mana yang bagi hak Allah dan mana yang bagi hak hamba. Yang bagi hak Allah tentu jelas ialah sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang baik. Seperti Allah itu adalah yang kaya, Allah itulah yang maha atau yang kuasa, atau itulah Allah yang kuat, yang guni, yang kaya. Sedangkan hamba itu adalah fakir. Jadi adalah meninggikan Allah
dan merendahkan hamba yang dhaif, Allah yang qawi. Nah, jadi ada hak ini kan tahu yang mana bagi hak Allah, yang mana bagi hamba, sehingga kita tidak semata-mata ialah semena-mena. Maksud semena-mena ialah walaupun kita tahu dalam wilayah hakikat yang sesungguhnya bahwa contoh saja bahwa semua ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini ialah yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu mana hak Allah bagi Allah, mana hak bagi hamba, kita ketahui bahwa sudah sepantasnya kita mengatakan adalah yang ciptaan Allah yang baik-baik itulah yang kita sebutkan. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan ialah yang baik-baik. Nah, kita tahu dalam wilayah bagi hak Allah Ta'ala ada hubul hak, nah, yang kami maksud. Walaupun kita tahu ada pada hakikatnya Allah yang menciptakan semua, bukan berarti kita harus mengatakan yang buruk juga itu ialah ciptaan Allah. Ini dalam bentuknya adabul hak, tahu ialah posisi ketuhanan dan posisi hamba atau kehambaan, sehingga ialah kalau dalam istilah Jawa kan, musika yang menjelaskan kan mendung jero mikudu, bahwa adalah yang baik itulah pimpinan, yang buruk itulah jadi mengangkat. Ini adalah dalam wilayah adabul haq, sehingga tidak pantas walaupun kita tahu hakikatnya. Contoh bahwa kita tahu hakikatnya, nah, agak melebar dikit. Nah, kita tahu contohnya bahwa ialah bahwa perbuatan yang kita lihat kejelekan itu ialah hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti adalah kita melihat apa itu contoh maling aja. Maling itu adalah berarti adalah menyebutkan bahwa maling itu lah yang maling kan Allah juga. Ini namanya merendahkan. Kita disuruh ialah mengagungkan, meninggikan Allah. Oleh karenanya hak bagi Allah Ta'ala itu yang baik-baik. Kita melihat ada orang yang mempunyai sifat ialah welas asih, mempunyai akhlak yang baik, kita kembalikan semua kepada Allah. Nah, bahwa memang itu adalah yang dikehendaki dengan adabul haq. Sementara ketika kita melihat sesuatu yang buruk, kembali kepada hamba. Yang dhaif itu ialah hamba, yang lemah, yang fakir itu, yang miskin itu ialah hamba, yang hina hamba. Nah, bagi Allah ialah yang kuat, yang kaya, yang mulia, yang qawi, yang qadir, yang aziz, yang sempurna. Itu semua bagi Allah Ta'ala. Dan bagi hamba ialah yang rendah. Nah, inilah ketiga adab inilah, baik adab syariat, adabul hikmah, dan adabul haq. Nah, dimana kita harus tahu dalam bentuk kita beradab. Nah, sewaktu kita memakai adab syariat, sewaktu kita memakai ialah adabul hikmah, dan sewaktu kita memakai adabul haq. Tapi boleh kita memakai ketiganya berbarengan, bersamaan di dalam kehidupan kita, sehingga membias pada diri kita menjadi
orang yang punya adab yang baik. Inilah ya mu'allif menjelaskan. Ada pada hikmah yang kedua, yaitu hikmah yang kedua di sini mu'allif menjelaskan ialah iradatu tajrid ma'al iqamati llahi iyyaka fi asbabi minal sahwatil khafiyah. Jadi ialah keinginan untuk tajrid atau ialah beribadah terus, menuntut ibadah tanpa usaha, pada Allah masih menempatkan kepada golongan orang yang berusaha atau asbab, itu maka itulah termasuk syahwat yang tersembunyi. Wa iradatu kal asbab ma'al iqamati allati hiya fi tajrid ihtiqaqun 'anil himatillah. Itu sebaliknya keinginan untuk asbab. Padahal Allah telah menempatkan dirimu pada orang-orang yang tajrid. Maka keinginan yang demikian berarti menurunkan semangat atau semangat tekad yang tinggi. Ya, jadi menurunkan iman aliyah, menurunkan semangat atau mengamalkan tingkat yang tinggi. Kembali di sini mau menjelaskan itu. Iradatu tajrid ma'al iqamati llahi iyyaka fi asbabil minal sahwatil khafiyah. Keinginan kita untuk tajrid. Tajrid apa sih? Tajrid itu ialah tajrid itulah orang yang ialah diposisikan oleh Allah, ditempatkan pada makom tertentu, makom tajrid. Jadi yang tidak boleh atau mungkin adalah tidak berkaitan dengan usaha dan ikhtiar. Kalau boleh menjelaskan yang terjadi ialah ibadah tanpa ada usaha. Padahal Allah menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang usaha atau yang asbab. Maka keinginanmu yang demikian itu ialah termasuk syahwat yang tersembunyi. Oleh karena kita harus ada makom. Sekali lagi, pada makom tajrid inilah ada pada makom orang-orang yang disebut ialah para habibullah. Kita perlu dulu nih sebelum kita masuk lebih jauh. Jadi gini, tajrid berarti adalah orang yang diam, yang memang ialah orang yang diperintah Allah untuk diam mengurusi agama Allah. Dia tidak boleh ada usaha dan ikhtiar. Seandainya pun dia usaha dan ikhtiar, maka akan menjadi berantakan, maka akan menjadi persoalan. Ini adalah pada wilayah orang-orang yang disebut Habibullah, para kasih Allah. Yang dicontohkan adalah Rasulullah SAW. Ini makom Habibullah. Sedangkan ada yang disebutlah waliullah. Nah, waliullah ini adalah yang disebutlah dicontohkan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Yang ialah memang ujilah dia punya diri. Bahkan waliullah ini tidak bisa dijadikan ialah sebagai contoh, karena memang adalah tidak bisa diikuti bagi orang umum, orang awam. Sedangkan yang bisa diikuti, yang bisa dijadikan sebagai contoh uswah hasanah yang baik, contoh yang baik ialah ada pada makom ialah Habibullah. Habibullah inilah sudah pasti adalah tajrid, diam. Yang ketiga adalah makom Shodiqullah. Shodiqullah inilah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dimana dia ialah harta kekayaan itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pada saat beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau kerja, asbab, kasar, usaha dan ikhtiar. Beliau dagang, beliau ialah ngamun domba, hingga Allah mengangkat beliau menjadi Rasulullah, menjadilah kekasih Allah. Sehingga ketika beliau diangkat menjadi Rasul,
ditetapkan menjadi Habibullah. Nah, beliau pada posisi maqam tajrid, yang berarti Allah yang mengangkatnya, bukan atas keinginan dirinya. Nah, ketika kita menginginkan diri kita tajrid, padahal kita ada di maqam asbab, itulah yang disebut dengan syahwat yang tersembunyi. Itulah keinginan tersembunyi. Bagi salikin, makomnya adalah asbab, usaha dan ikhtiar, baik dalam usaha dan ikhtiar dalam wilayah ibadah maupun ialah dalam wilayah dunia atau sosial. Dalam wilayah ibadah berarti asbab, usaha dalam bentuk amal ibadah, mendirikan qiyamul lail, menjalankan tariqah dan mujahadah. Nah, itu dalam wilayah asbab, dalam wilayah asbab ibadah. Dalam wilayah asbab sosial, dia berarti bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari dengan mengais rezeki. Ini adalah dalam wilayah asbab. Oleh karenanya nyaris seorang sahabat itu tidak pada posisi tajrid. Posisi tajrid ini ada pada makom ialah para mursyid, tentunya mursyid yang telah mencapai derajat Habibullah. Nah, jadi kalau ada seorang sahabat itu mengklaim dirinya adalah sudah makom tajrid, nah, ya sudah, tanya-tanya. Sedangkan salikin dia makomnya asbab, dia ada usaha dan ikhtiar bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan dunianya. Di samping ialah asbab dalam bentuk ibadah. Nah, ya, nah, itu adalah dalam makom ialah tajrid. Nah, mau dijelaskan ya. Nah, untuk itulah insyaallah akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa Islam bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi wa Islam bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi wa Islam bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.